Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Untuk kali ini kita akan menginjak ke materi Mari mengaji dan mengkaji surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Nah, sebelum belajar, berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Sebelum kita menginjak ke pembahasan materi, alangkah baiknya kita ketahui peta konsep dulu. Dalam surat Al-Hujurat, yang akan kita lakukan adalah membaca surat Al-Hujurat, bagaimana membaca ayat atau surat Al-Hujurat dengan baik dan benar. Yang kedua, memahami pesan pokok atau isi kandungan yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Setelah itu kita akan menghafal surat Al-Hujurat sampai benar-benar hafal dengan lancar. Yang keempat, setelah menghafal, baru kalian belajar untuk menulis surat Al-Hujurat dengan baik dan benar. Nah, bagaimana sih bunyinya ayat surat Al-Hujurat ayat 13 itu? Nah, dengarkan Ibu baik-baik ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Nah, pembelajaran materi ini diharapkan kalian dapat membaca surat Al-Hujurat ayat 13 ini dengan tartil, dapat menerapkan hukum bacaan mad, gunnah, dan qalqalah pada surat Al-Hujurat, menjelaskan pokok isi kandungannya, dapat menghafal surat Al-Hujurat ayat 13 tersebut dengan baik dan lancar, serta dapat menulis Al-Hujurat dengan baik. Nah, sekarang kita akan sama-sama membaca surat Al-Hujurat dengan baik dan benar. Kita dengarkan dulu Ibu sekali ya, baru kalian ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu
Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Nah, sekarang kita akan membahas hukum bacaan yang terdapat pada surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Ini sudah Ibu beri tanda warna biru, merah, dan hijau. Apa sih pada hukum bacaan yang ditandai oleh warna biru? Pada huruf ya ayyuhan, ya itu terdapat hukum bacaan mad jaiz munfasil. Nah, dibacanya panjangnya 5-6 harokat ya. Ya ayyuhan nas, itu terdapat hukum bacaan gunnah ya. Ada tasydid pada huruf nun, jadi mendengung, dibacanya mendengung. Inna, nah inna itu juga gunnah dan terdapat mad tabi'i alif. Khalaqna, khalaq, nah itu ada tanda warna hijau, terdapat hukum bacaan qalqalah. Kenapa? Karena ada huruf ko mati ya. Khalaq, jadi dipantulkan bacanya. Khalaqna, na adalah mad tabi'i. Kum min, gunnah, terdapat hukum bacaan gunnah. Min zakari wa unsa, itu mad tabi'i. Waja'alna, mad tabi'i. Kum syu'u, mad tabi'i wau. Bau wa qaba, nah itu hukum bacaannya wajib muttasil. Panjangnya 4-5 harokat. Wa qaba ila li ta'a, mad tabi'i alif. Rafu, mad tabi'i wau. Inna, gunnah. Akramakum indallahi atqakum, ko itu mad tabi'i. Inna, gunnah. Innallaha alimun, mad tabi'i. Khabir, mad tabi'i ya. Setelah kalian memahami tajwid pada surat Al-Hujurat ayat 13, kita akan memahami pesan pokok yang terkandung dalam surat tersebut. Nah, kita lihat ada 4 gambar di sini. Yang pertama, gambar seorang keluarga ya. Ada ayah, ibu, dan anak. Nah, ini menandakan bahwa Allah telah menciptakan manusia berasal dari seorang pria dan wanita, yakni keturunan yang sama dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Seluruh manusia sama derajat kemanusiaannya. Tidak ada perbedaan antara satu suku dengan suku yang lain. Nah, kemudian gambar yang kedua, ini ada beberapa suku ya. Ada beberapa orang yang terdiri dari beberapa suku, beberapa bangsa. Ini menandakan bahwa dalam surat Al-Hujurat ini Allah menciptakan manusia dengan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling membantu, melengkapi, dan bekerja sama ya. Jadi dengan adanya perbedaan itu bukan untuk saling mengolok-olok atau saling bermusuhan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Ada juga gambar yang ketiga ini. Nah, sama ya, menandakan ada orang yang berbeda suku agama di sini, berbagai suku agama. Ini menandakan bahwa manusia hendaknya saling tenggang rasa, saling toleransi, walaupun mereka dilatar belakangi dari perbedaan suku, bangsa,
atau perbedaan agama. Manusia harus menciptakan suasana harmonis dan damai. Nah, berbeda dalam persaudaraan, bersaudara dalam perbedaan. Nah, ini juga mencakup pada gambar yang keempat ya. Ini menunjukkan bahwa keharmonisan antara umat beragama. Setelah memahami pesan yang terkandung pada surat Al-Hujurat, sekarang kita akan belajar menulis surat Al-Hujurat dengan baik dan benar. Sebelum menulis surat Al-Hujurat, kita akan mengetahui dulu langkah-langkah bagaimana cara menulis huruf Al-Quran dengan baik dan benar. Yang pertama, dimulai dari kanan ke kiri ya. Menulis huruf Al-Quran itu diawali dengan dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan ya. Yang kedua, memperhatikan penulisan hurufnya, sebab ada huruf yang ditulis di atas, di tengah, dan di bawah garis. Nih, seperti ada pada gambar ya contohnya. Yang ketiga, memperhatikan penulisan titik, gerigi, dan harokat dengan benar. Ada tanda panah hijau, biru, dan merah ya. Ini tanda panah biru ini menandakan gerigi, yang merah titik, dan yang hijau harokat. Setelah menulis, kalian menghafal surat Al-Hujurat kalimat demi kalimat. Kalian baca kalimat pertama dulu. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Ini diulang sampai 10-20 kali ya, sampai hafal. Setelah hafal baru dilanjut ke kalimat berikutnya. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sama juga dibaca berulang-ulang 10-20 kali sampai hafal. Setelah hafal 2 kalimat lalu digabungkan. Dibaca dari kalimat ke-1 dan kalimat kedua sampai diulang sampai 20 kali ya. 10-20 kali sampai hafal. Setelah 2 kalimat hafal, lalu dilanjut ke kalimat berikutnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Dibaca sama 10-20 kali, diulang-ulang sampai hafal. Dibaca kalimat ke-1, kedua, dan ketiga. Kalau sudah hafal kalimat ketiga, digabungkan dari kalimat pertama sampai kalimat ketiga sampai hafal. Setelah hafal kalimat yang ketiga, baru lanjut ke kalimat yang keempat. Innallaha alimun khabir. Ini juga sama, diulang-ulang sampai 20 kali ya, pokoknya sampai hafal. Setelah hafal kalimat yang terakhir, baru digabungkan lagi dari kalimat pertama, kedua, ketiga, dan keempat sampai diulang-ulang 10-20 kali sampai hafal. Nah, setelah hafal, alhamdulillah, kalau sudah hafal berarti kalian sudah menghafal surat ini, sudah hafal surat Al-Hujurat ini dengan baik dan benar. Mungkin pertemuan kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah Bi. Lancar enak.